Pemerintah serius mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air dan telah merancang peta jalan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi nasional di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi pun terus digalakan kepada semua lapisan masyarakat, instansi terkait, dan kepada pelaku industri otomotif. Pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di tanah air. Bahkan peraturan Presiden Perpres tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik mobil listrik juga telah diteken. Perpres tersebut merupakan landasan bagi pelaku industri otomotif di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan mobil listrik. Kebijakan pemerintah didasarkan atas potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia. Komponen mobil listrik kuncinya ada di baterainya. Indonesia memiliki cadangan untuk membuat komponen utama mobil listrik, yaitu baterai tersedia melimpah di Indonesia. Strategi bisnis tentang pengembangan mobil listrik di negara ini harus segera dimulai dan dapat dirancang dengan baik yang murah dan kompetitif dengan negara lain. Penggunaan mobil listrik diharapkan menjadi salah satu solusi atas isu pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan yang menyebabkan pencemaran udara, khususnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Terhadap penggunaan mobil listrik, pemerintah berharap Pemprov dapat mempelopori penggunaan mobil listrik di semua lini kegiatan transportasi, mendorong membuka kebijakan yang merangsang, dan memotivasi masyarakat terhadap penggunaan kendaraan listrik. Pemerintah juga berharap aplikator transportasi online Grab, Gojek, Maxim untuk segera menggunakan kendaraan listrik. Damri yang merupakan armada milik BUMN juga diharapkan seluruhnya segera menggunakan bus listrik. Saat ini populasi sepeda motor listrik masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Diharapkan Perpres 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diharapkan semakin banyak penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Manufaktur industri kendaraan bermotor listrik juga diharapkan juga kian inovatif memproduksi kendaraan bermotor listrik. Terhadap ketersediaan charging station kendaraan listrik yang masih terbatas, sesuai Perpres 55 2019, Menko Maritim dan Investasi sudah menugaskan kepada PLN secara bertahap untuk membangun charging station agar ketersediaan charging station di tengah-tengah masyarakat semakin mudah didapatkan. Kementerian Perhubungan, melalui Dirjen Perhubungan Darat telah memerintahkan seluruh terminal tipe A dan stasiun KA untuk menyiapkan charging station atau 10 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Dirjen Perhubungan Darat mendorong adanya skema pembelian kendaraan bermotor tanpa baterai, yaitu dengan konsep tukar baterai atau swap baterai. Sudah ada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tersebut, diantaranya PT Oika Powered Solution dan PT Swap Energi Indonesia. Nantinya, lanjutnya, pengguna dapat menuju ke minimarket terdekat yang menyediakan swap baterai, kemudian menukar baterai yang kosong dengan baterai yang telah terisi penuh. Jadi pembelian sepeda motor listrik bisa lebih murah karena tanpa baterai, mereka cukup bayar sewa saja. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk mengkonversi kendaraan berbasis BBM bahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mempercepat program elektrifikasi kendaraan bermotor nasional. Peraturannya sudah ada, yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 65 Tahun 2020 tentang konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan meminta instansi pemerintah mulai dari pemerintah daerah Pemda hingga kementerian menggunakan kendaraan listrik untuk kegiatan operasionalnya. Penggunaan kendaraan listrik diupayakan dimulai dari instansi kementerian dan hal tersebut sebagai contoh kepada instansi lainnya dan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik, lanjut Menhub, selain untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menghemat energi, juga menghemat pengeluaran biaya operasional, baik secara individu ataupun pengeluaran daerah dan negara. Dengan maraknya instansi pemerintahan dan kementerian menggunakan kendaraan listrik, maka populasi kendaraan listrik ini akan semakin banyak, dan tentunya akan mendorong pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik seperti lokasi pengecasan kendaraan listrik di tempat umum makin banyak dan kian menjamur. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan percepatan penggunaan mobil listrik di tengah-tengah masyarakat, bahkan meminta Pemda menggunakan APBD dan kementerian menggunakan APBN untuk kendaraan listrik, serta membangun SPK Liter U. Semua secara bertahap akan dijalankan, Pemda dan pemerintah pusat akan menyewa kendaraan listrik.
Terhadap kebijakan pemerintah untuk percepatan penggunaan kendaraan listrik, Kementerian Perhubungan terus melakukan kampanye penggunaan kendaraan listrik secara masif kepada masyarakat melalui kegiatan touring kendaraan listrik.